Oke guys, gue hari ini lagi ada di Blok M Square. Gue mau ke toko kaset. Gue pengen tahu nih seberapa besar perjuangan toko kaset bertahan di industri musik yang sekarang sudah diterpa oleh digitalisasi. Gue sekarang udah ada di toko kasetnya nih. Ada di Retroaktif di Blok M Square di lantai basement. Ini tadi gue lihat-lihat ini tokonya cukup lengkap ya. Di sini nggak cuman di kaset aja, dia juga jual CD dan juga eh, ada vinyl juga. Halo Sobat WK dan juga Tribuners, saya Ripi Jualio. Saat ini saya sedang berada di sebuah toko kaset yang berada di Blok M Square di lantai basement, tepatnya tokonya namanya Retroaktif, di mana di sini cukup lengkap kaset-kaset yang dijual, kaset dari industri-industri musik Indonesia dan juga luar negeri ya. Di sini skala internasional juga banyak, dan juga di sini ada CD-CD vinyl dan juga CD-CD juga. Nah, gue mau ngobrol langsung sama yang jaga toko Retroaktif. Bang, namanya siapa nih bang? Halo, gue Doni. Oke, Bang Doni, bajunya cocok banget Coldplay. Yoi. Bang, ini gue kalau boleh tahu Retroaktif ini udah berapa lama sih bang ada di Indonesia dan juga di sini bang? Kalau bicara retroaktif, sebenarnya gue baru ada 1,5 tahun Di Blok M Square. di Blok M Square. Cuman grupnya kita Histeria Musik udah lebih dari 5 tahun kali ya. Oke. Terus sekitar 5 tahunan lah kita berdiri lah. Kayak kita buka-buka cabang ya, termasuk ini retroaktif cabangnya dari Histeria Musik Blok M Square. Oke. Bang, ini 1,5 tahun mungkin kalau kita langsung aja kali to the point ya. Ini di tengah gempuran digital gitu kan. Toko kaset ini omsetnya seperti apa sih bang nih? Khususnya Retroaktif ya? Kalau bicara omset sih, kita namanya orang dagang ya. Ya pasang surut lah. Kadang kita naik, kadang turun ya kan. Tergantung kondisi pasar aja, sama tergantung dolar aja nih. Oh, iya. Kayak sempat waktu itu dolar naik kan, kita sempat bingung juga tuh mau beli dari luar negeri kan, buat impor ke sini agak ribet juga tuh. Itu dia. Bang, tapi menurut tuh dari pemahaman lu sendiri gitu kan, tadi kita ngobrol udah cukup lama nih abang ini buat jaga-jaga toko kaset gitu. Sampai akhirnya toko kaset harus bertahan di Indonesia atau di industri musik ini, kenapa sih bang alasannya bang? Alasannya ya banyak, ya salah satunya support dari para pembeli kali ya. Dan udah gitu banyak genset juga yang datang sini, ya mereka nyarinya kaset. Oke. Itu sih alasan kita bertahan di tengah gempuran digital ya. Dan mereka bilang dari segi suara juga beda digital sama Kaset. fisik analog ya. Fisik ya. Nah, istilahnya kalau lu bicara rilisan fisik, istilahnya kayak orang LDR aja. Jadi kalau fisik ini lu istilahnya pacarannya ketemuan nih, saling ketemuan. Tapi kalau digital bisa lu dengerin tapi nggak bisa lu sentuh. Oke. Itu LDR. Iya, iya, iya. Itu. Nah, bang, ini kalau boleh tahu yang kalangan usia berapa sih yang kesini nih? Usianya tuh sempet di Yang banyak ya, yang banyak ya? yang paling banyak tuh paling anak-anak SMA sampai anak-anak kuliahan sih. Oh, oke. Kalau gue pernah punya langganan paling kecil itu usianya baru kelas 4 SD. Asli, kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Heeh. Nyari CD apaan dia? Dia nyarinya kaset. Kaset apa tuh? Udah gitu yang lucunya bokap nyokapnya tuh nggak tahu musik yang seleranya dia ya. Itu Iya, kayak iya. Utha Likumahua, terus Oke. Harvey Maleholo ya kan. Kayak gitu-gitu CD pop Indonesia. Sampai orang tuanya aja bingung loh ya kan. Iya. Saya juga nggak tahu om nih dapat referensi dari mana tuh dia. Ternyata pas gue tanya anaknya, dia sering nyekrol nih. Oke. Nah kan lagu-lagu lama tuh banyak di cover ya, Iya, iya. banyak di cover. Nah anak sekarang tuh penasaran siapa sih penyanyi aslinya, makanya mereka datanglah ke toko kaset gitu. Bang, ini gue tadi ngeliat juga banyak banget harta karun yang ada di sini. Termasuk kaset dari Ahmad Ben. Terus juga ada Nikardila itu ya, Januari ya. Januari Christie, sorry. Terus ada Romai Rama komplit di sini. Ada Chrisye juga di sini.
Nah, ini seperti abang ini susah nggak sih bang buat nyari itu semua bang? Yang susah itu sebenarnya kayak Rhoma Irama nih. Nah, Kalau Ahmad Ben sekarang udah mulai banyak nih. oke. Kalau Rhoma Irama ya gue senang juga sama Rhoma Irama ya kan. Ya dia keren lah ya kan. Salah satu musisi dangdut di Indonesia yang dangdutnya itu enggak sekedar dangdut ya, Oke. tapi ada isinya lah di dalam liriknya itu ya kan. Sair-sairnya tuh ada kayak penyampaian masalah agama lah ya kan. Itu salah satu. Dan yang susah ya Rhoma Irama yang susah dicari sebenarnya. Oh. Heeh. Berarti harganya juga mahal dong. Bang? Harga lumayan Rhoma juga Irama sih. berapa tuh Rhoma Irama sih paling kisarannya? kisarannya Kan pasti 100. beda-beda ya. Sob? Iya, antara 70 sampai 150 lah kalau Rhoma Irama. Oh. Heeh. Kalau Ahmad Ben tuh kayaknya udah lama banget tuh Ahmad. Band itu sekitar 150 sampai 250, tergantung kondisi lah ya kan. Oh. Tergantung kondisi, kalau dia masih bagus, biasanya kita jual 200-an tuh ya kan. Dan di sini yang paling mahal apa bang? Kaset ada di albumnya band siapa gitu? Kalau kaset ya itu tadi albumnya Dani itu Ahmad Ben. Ahmad Ben. Iya, Oh. itu yang paling mahal tuh dia tuh. 200. 200 lah. Yang di atas nih gue jual 200. Oh, oke. Baratnya paling ya kayak si Weezer, Radiohead kayak gitu-gitu sih yang mahal tuh. MCR ya kan. Ya kedoyanan anak-anak sekarang lah ya kan. BMTH ya kan kayak gitu-gitu ya kan. Oke bang, terakhir ini mungkin pesan buat semua teman-teman, kenapa kalian harus dengerin lagu dari kaset? Pesan gue sih kenapa lo harus dengerin lagu dari kaset, karena dari segi kualitas suara juga dia udah beda ya kan. Nah kalau di digital biasa ada di remake tuh, bayangkan di remake tuh biasanya tuh. Jadi ada beberapa dikompres betul. Ada beberapa syair kadang yang memang dipotong, nggak boleh dipublikasiin. Oh. Dan kalau lu mau dapet relay di sini lu harus beli rilisan fisiknya. Di retroaktif berarti ya. Retroaktif Blok M Square. Lantai berapa bang? Lantai basement nomor 198. Datang aja ke Blok M Square. Oke. Musik. Pasar musik ya. Pasar musik. Di blok pasar musik Blok M Square. Oke, terima kasih bang. Dan jangan lupa buat dengerin karya-karya musisi Indonesia dan luar lewat kaset. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.